Halo semuanya, kalian mungkin tahu apa itu Kinder Milk Slice. Hari ini kita mau buat biskuit Kinder secara besar-besaran. Tapi pertama-tama, mari kita buka yang asli dan mari kita lihat terbuat dari apa. Kita melihat dua biskuit coklat dan krim yang banyak. Tentu saja itu enak, tapi krimnya sepertinya kurang banyak. Kalau begitu, ayo buat kita lebih banyak lagi. Dan sekarang kita pergi ke toko. Jadi kita memutuskan untuk berlanja dengan dua tahap. Dan hari ini adalah tahap pertama, di mana kita akan membeli semua produk untuk membuat biskuit yang gede. Dan hal yang pertama yang kita butuhkan adalah telur ayam. Totalnya itu ada 840 telur. Lalu gula, di mana kita butuh sebanyak 30 kg. Sebelas kg coklat bubuk, 2 kg baking powder, 25 kg tepung, dan 13 liter minyak. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Belanja tahap pertama senilai $245. Kita akan membuat biskuit di oven besar kita. Agar memiliki waktu untuk pemanasan, kita harus menyalakannya sekarang. Dan sekarang, kita buka kardus telurnya. Keluarkan nampan dan letakkan di bawah meja. Kita membutuhkan 420 butir telur. Letakkan satu wadah di atas meja, satu lebih kecil, satu lebih besar. Sekarang kita ambil telurnya dan pisahkan kuning telur dari putih telurnya. Semua ini butuh 1,5 jam untuk memisahkan semua telur. Selesai. Lalu kita simpan putih untuk saat ini. Dan ambil gula. Buka. Dan tuangkan 15 kg. Sekarang gunakan mixer besar untuk mengocok kuning telur. Dengan gula sampai semuanya kelihatan putih. Sekarang kita ambil 6 liter minyak. Buka. Dan lalu tuangkan ke dalamnya. Jika menteganya kurang, bentuk biskuitnya nggak akan bagus. Jadi, aduk rata sekali lagi. Langkah berikutnya, kita membutuhkan 5,5 kg kakao. Buka. Kita menuangkannya. Dan lalu kita campurkan. Butuh waktu 20 menit lagi untuk mencampur semuanya. Dan ini adalah adonan yang sangat kental. Sekarang, dengan lembut tuangkan 6,5 liter air mendidih dan aduk untuk membuat adonan lebih mantap. Selesai. Sekarang, kita membutuhkan tepung. Tuangkan 5 kilo pertama. Aduk campurannya. Dan kemudian 7,5 kg lagi. Dan kemudian kita tambahkan 1 kg bahan ragi. Dan kemudian kita dapatkan adonan yang rata. Panci diisi sampai penuh. Jadi, kita mengambil baskom dan menuangkan setengah adonan ke dalamnya. Ambil putihnya. Tuang sebagian ke dalam panci lain. Dan gunakan mixer kue untuk mengocok semuanya. Tapi itu tidak berhasil. Rupanya, tidak mungkin mengocok putih telur sebanyak itu hingga kaku. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan mixer seperti ini, yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Kita menuangkan sedikit putih telur ke masing-masing. Hidupkan.
Dan prosesnya dimulai. Setelah sekitar 5 menit, kita mendapatkan busa semacam ini. Sekarang saatnya menambahkan gula. Kocok selama beberapa menit lagi, kemudian kalau sudah kita bisa menuangkan putih yang sudah dikocok ke dalam adonan coklat. Sekarang, aduk perlahan dengan spatula, agar tidak ada gelembung yang keluar dari putih yang mengembang. Lalu, lakukan lagi putih telur berikutnya. Masukkan kembali ke dalam adonan, dan aduk. Hasilnya, harus seperti adonan yang mengembang. Dengan adonan yang lain, lakukanlah hal yang sama. Adonan biskuit sudah siap. Tapi, bagaimana cara memanggang kue sebesar ini? Seorang teman kita dari bengkel akan membantu kita dalam hal ini. Kita menggambar-gambar di komputer yang menurutnya mesin sebesar seperti ini akan memotong lembaran logam yang diperlukan dengan laser. Lembaran logam dikeluarkan dan tempat-tempat tukungan dilubangi dengan grinder. Dan ujung-ujungnya ditekuk, sampai diperoleh bentuk kotak. Semua jahitan dilas. Hasilnya adalah nampan kue besar seperti ini. Tuang minyak ke dalamnya, dan olesi dengan kuas. Ambil perkamen, dan tutupi loyang dengannya. Minyak membuat perkamen menempel dengan baik. Tutupi seluruh loyang. Selesai. Sekarang, tuangkan adonan kita ke dalamnya. Ratakan adonan. Pindahkan nampan kue dan masukkan ke dalam oven. Dorong tampannya. Pada 180 derajat, semuanya dipanggang selama 4 jam. Lalu, kita matikan oven. Dan biarkan biskuit didiamkan sampai pagi, agar meresap dan lebih padat. Keesokan paginya, kita mengeluarkannya. Sekarang, kita harus mengeluarkannya agar bagian biskuit yang empuk berada di atas. Kita telah menemukan cara untuk melakukannya. Kita menempatkan kayu di lapisan di atasannya. 2 papan di atas sisi dan kencangkan dengan erat dengan klem skrup. Tatakannya diambil. Di atas meja, kita meletakkan 1 kayu lapis lagi, 4 batu bata di atasnya. Dan kemudian kita balikkan. Kita ambil klem, dengan hati-hati mengangkat tatakannya. Dan kita memiliki biskuit yang cantik. Beratnya 50 kg. Hanya butuh 2 hari untuk membuatnya. Mari kita bawa pergi. Kita perlu melakukan lagi adonan untuk biskuit lain persis seperti ini. Kita memasukkan semuanya ke dalam oven. Tutup pintu. Dan keesokan paginya, kita mendapatkan biskuit lagi, sama cantiknya dengan yang pertama. Sekarang, saatnya untuk pergi ke toko untuk membuat bagian krimnya. Hal pertama yang akan kita ambil adalah banyak susu kental. 6 karton 2 liter susu. Dan jumlah dadi yang sangat banyak, 80 kg.
Dan kita membutuhkan agar-agar juga. Kita mengambil 200 karton dengan 2 kg gula vanila dan 3 botol 5 liter air. Mari kita pergi ke kasir. Kita mengantongi semuanya. Cek kedua, keluar menjadi $506. Letakkan dadi yang kita beli di atas meja. Cetak kotak-kotaknya. Kita memiliki 80 kg dadi. Semuanya perlu dihancurkan, entah bagaimana. Lepaskan pelat depan, pengolah makanan, dan pasang penggiling daging dan piring di atasnya. Buka tutup lain, dan pasang blender. Ambil sebungkus dadi, buka, tuang sebagian dalam blender, dan sebagian lagi ke penggiling daging. Tutup blender. Letakkan panci di bawahnya. Dan nyalakan blender. Sementara kita mendorong dadi ke dalam penggiling daging, blender itu sendiri menggiling semuanya. Itu harus dikeluarkan secara berkala dan memindahkan adonan dadi ke dalam mangkuk. Kita menggiling semuanya dengan 6 tangan sampai kita kehabisan dadi. Setelah 3 jam, kita mendapatkan sepanci penuh adonan dadi. Ambil baskom dan pindahkan setengah dari isian kita ke dalamnya. Buka gula vanila dan tuangkan. Sekarang, kita membutuhkan susu kental. Buka botol dan tuangkan susu kental ke dalam dadi. Kita membelinya secara berlebihan, jadi masih banyak yang tersisa. Sekarang, dengan mixer kue yang sama, kita menggabungkan dadi dengan susu kental menjadi satu. Kita mendapatkan adonan yang lembut. Ambil 3 botol air dan panci. Buka air dan tuangkan. Sekarang, ambil agar-agarnya. Buka dan tuangkan semua 200 kantong ke dalam air. Untuk saat ini, cukup aduk agar-agar dan biarkan terendam. Potong bagian dari gulungan aluminium foil dengan penggiling. Dan bungkus di sekitar lapisan bawah. Amankan semuanya dengan selotip. Dan untuk menyatukan semuanya lebih erat, pasang papan ke samping dengan selotip yang sama. Ini adalah cetakan untuk menuangkan krim agar bisa berbentuk. Taruh panci berisi air dan agar-agar di atas kompor. Didihkan selama beberapa menit dan tuangkan susu panas. Aduk rata. Cairan ini akan membuat adonan mengeras dan kemudian tidak akan hancur di bawah berat biskuit kedua. Tuang setengahnya ke dalam satu baskom dan aduk. Dan masuk ke yang kedua. Sebelum isian mulai mengental, segera pindahkan ke kerak. Ratakan isian dan biarkan hingga dingin semalaman. Di pagi hari, krim telah mengeras. Lepaskan cetakannya. Lihat, lapisan krim sangat tebal. Terakhir, momen yang kita tunggu-tunggu, tinggal taruh biskuit kedua di atas krim. Selesai. Kita akhirnya membuat Kinder Milk Slice. Kita sudah membuatnya selama 6 hari. Setelah menghitung berat makanan yang kita beli, kita menemukan bahwa makanan penutup kita memiliki berat sebesar 95 kg dan total harganya $666. Mari kita coba sepotong. Halo semuanya, saya pikir banyak orang yang menonton yang sudah makan Nutella and Go. Seperti ini kita buka bungkusnya. Dan kita lihat stikernya yang bisa dicelupkan ke dalam pasta coklatnya.
Ini adalah barang keren. Hari ini kita akan membuat versi yang sama, hanya berukuran besar. Untuk blok ini kita butuhkan banyak kacang. Mereka mentah sekarang ini, karena itu kita bukanya dan menyebarkan semua kacang di atas loyang. Lalu kami taruhkan ke oven. Dan kita akan goreng dalam suhu 200 derajat. Setelah ini, kita dalam mode konveksi. Berkat ini, kacang akan menjadi lebih harum. Setelah 20 menit kita dapatkan. Di sini terkadang kulit kemiri serasa sangat pahit, tapi saya coba. Semuanya baik-baik saja dengan kacang ini dan tidak ada gunanya mengepasnya. Oleh karena itu, untuk kenyamanan kita cukup menuangkannya dengan dalam mangkuk. Nutella juga membutuhkan gula, coklat susu, coklat, dan juga garam. Kami kumpulkan 800 gram kacang dan tuangkan ke dalam blender. Ada juga 4 sendok makan coklat susu, gula pasir dengan jumlah yang sama, 2 sendok makan coklat, dan garam untuk penyimbang. Jadi kita tutup semuanya dengan penutup dengan masakan mixer. Kita hancurkan seluruh massa dalam 40 menit sampai berubah menjadi pastanya. Sekarang kita transfer ke wadah yang dibuat khusus ini. Blender tidak cukup dan bagian kedua Nutellanya dan pecah. Oleh karena itu kita harus sedikit mengubah teknologi yang memasak. Mari kita masak penggilingan di mixer. Menuangkan kacang ke dalam cawan dan menggilingnya. Selalu pada jaringan halus. Jadi kita masukkan semua hazelnut ke dalamnya. Setelah itu kita tuangkan 800 gram kacang yang sudah dihancurkan dalam melange ini. Ini termasuk gula, coklat, dan garam. Nah, selagi kita menunggu setengah jam sampai dia menggiling semuanya menjadi pasta, kita geser Nutella ke dalam cetakan dan buat bagian berikutnya. Kemudian kita buat 2 porsi sekaligus dan membuat pasta menjadi sangat halus. Jadi kita masangnya semuanya sudah dibuat. Setelah ini pasta sudah dibuat, tetap memasak di stik besar ini. Jadi kita akan manggang di oven besar kami. Tapi pertama-tama kita akan potong kayu dan membuat apinya. Kita dorong kayu bakar ini ke dalam oven.
Biarkan hangat. Untuk pengujian, tuangkan 3 liter air 330 ml ke dalam baskomnya. Tambahkan garam, gula, dan ragi yang kering. Tuangkan 1 kilo tepung terigu, dan aduk dengan pengocok hingga adonan menjadi homogen. Kami menunggu setengah jam hingga ragi bekerja. Dan tambahkan 4 kilo tepungnya. Uleni adonan dengan spatula. Tuangkan 300 ml minyak dan uleni dengan tangan. Selagi kita uleni dengan tangan, setelah itu kita tutup dengan filmnya. Secara harfiah, setengah jam di bawah sinar matahari. Dan ini telah terbit dengan indah. Lalu kita cincang sedikit. Dan sekali lagi tutupi dengan filmnya. Jangan lupa membawa kayu bakar agar kompor memanas. Setelah adonan sudah siap, kita robek sebagian darinya dan taruh di timbangan. Tiap batang akan memiliki berat dalam 453 gram. Kita bersihkan meja dan tepung. Adonan kami ada di atasnya. Kami akan renggakan dan menyebarkan dengan tangan kita. Kita balikan dan cubit hingga membentuk tongkat. Kita lipatnya 3 kali. Setelah kita lakukan ini, dan bantuan dengan spatula ini kita pindahkan ke loyang besar yang dilapisi berkamen. Kami kembalikan adonan ke bentuk sebelumnya. Kami buat lipatan perkamennya. Dan kita topang semuanya dengan handuk. Dan kita buat kelima potongan dengan adonan ini. Sementara itu, kompor menghangat dengan baik. Sapu barangnya ke samping. Di dalam kompor kita perlu naikkan kelembapannya. Oleh karena itu, kita isi balon dengan air. Kencangkan penutupnya. Dan pompa udara. Menciptakan tekanan ini. Dan sekarang kita semprotkan air dengan cara merata ke batu bata yang panas dengan visual semprot ini. Tongkat adonan sudah siap. Mereka perlu diletakkan di atas loyangnya. Kita potong sedikit dengan tangan kita. Dan dorong ke dalam ovennya. Kita tutup dengan tutupnya. Dan setelah setengah jam ini kita buka kembali. Batch pertama steak besar ini dalam Nutella sudah siap. Ayo kita buat lain. Menurut saya, batch kedua sangat lebih cantik. Salinan kotak Nutella ini berbesar, dibuat menjadi sebuah pesanan kita. Kocok ke langkah primer ini, dan tutupi kotak ini. Setelah itu, kita tiup semuanya dengan aca coklat. Setelah kita pindahkan kotak studio, kita taruh diri dengan cat akriliknya, kuas, dan roll. Sekarang, kita butuhkan cat putih. Kita gambarkan batas dengan kuas.
Dan kita buat latar belakang putih menjadi lore. Kita buat gambar garis besar ini dengan prasasti dengan pensil. Dan kita hiasi semuanya. Selesai. Kita masukkan cetakan Nutella ini ke dalam kotak. Juga masukkan stick besar ini. Menurut saya ini sangat keren. Baiklah, mari kita ambil sebatang coklat dan kita celupkan ke dalam Nutella. Ketika kita mencoba, steak adonan ini sangat enak. Meski tidak serenyah aslinya, tapi Nutella sangat mirip dan rasanya lebih pedas. Secara umum, menurut saya Nutella besar ini sangat berhasil. Tulis di komentar, saya ingin makan besar lagi, dan saya pasti akan menonton sesuatu. Pastikan untuk memberikan like dan subscribe. Sampai jumpa semuanya.